Pertama, kalau bisa sih pastikan bahan bakar kita diisi full aja. Kan kita nggak tahu nih, mungkin bahan ada bakar. kemacetan di jalan atau segala macam yang mungkin membutuhkan waktu lebih lama nantinya. Oke. Bahan bakar kita jangan sampai kehabisan kan seperti itu. Karena kan dulu pernah kejadian tuh yang pertama kali ada, pastikan etolnya juga cukup. Etol cukup. Cukup. Ketiga, kesehatan kita juga dijaga. Kalau kondisi kita prima, insya Allah mudik kita lancar. Tapi kalau kira-kira agak sakit ya, kalau bisa satu mobil itu ada serepnya lah. Oke. Siapa yang bisa gantiin kita buat ngedrive mobil kan? Gitu. Driver cadangan. Betul, kesehatan itu. Betul. Terutama ngecek-ngecek di bagian roda atau bisa sih roda sih ban. Karena ban fatal juga bang. Betul. Ngeri juga karena kan kita bawa muatan banyak. Betul. Kita bawa keluarga, tekanan ban juga harus diperhatikan. Jangan sampai ya. Tapi buat teman-teman yang atau sahabat Daihatsu nih yang belum dapat mobilnya atau belum bisa mudik pakai mobil barunya, Jangan berkecil nggak hati. usah takut dan nggak usah berkecil hati. Kita sambung lagi di tanggal 26. Kalian juga bisa tanya lagi promonya. Betul. Siapa tahu ada promo yang lebih gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di channel yang Ilyas, channel yang ngebahas tentang mobil-mobil terbaru, terus testimoni, terus apa lagi ya? Ya pokoknya seputar Daihatsu, seperti itu. Dan pada kali ini teman-teman saya ditemani oleh teman saya yang setelah lama menghilang. Akhirnya kita akan coba gali lagi nih teman-teman di channel saya. Kita akan coba gali tips dan trik ya buat mudik ya. BTW Bang Sandi mudik? Enggak? Insya Allah Mudik ya. Oke. Buat yang orang Jogja, saya mau mudik ke Jogja nanti. Waduh, luar biasa. Ada tips atau cara tersendiri nggak sih biar mudik itu aman? Mudik gitu, aman, nyaman pakai ya. mobil tuh nyaman. Kebanyakan kan orang mudik tuh banyak pakai mobil. Apalagi sekarang kan udah ada Trans Jawa, Trans Sumatera, Trans TV, ya kan? Trans TV. Ya udah banyak. Iya. Inilah gimana menurut Bang Sandi nih sebagai Ya, senior pasti. yang udah sering Mudik. Iya, sering mudik Yang tiap bertahun-tahun. mudik tiap tahun yang pasti kan pertama kalau bisa sih pastikan bahan bakar kita diisi full aja. Kan kita nggak tahu nih, mungkin bahan ada bakar. kemacetan di jalan atau segala macam yang mungkin membutuhkan waktu lebih lama nantinya. Oke. Bahan bakar kita jangan sampai kehabisan kan seperti itu. Karena kan dulu pernah kejadian tuh yang pertama kali ada Mudik itu ya yang parah mudik itu. yang Brexit Timur tuh. Oke. Wah itu luar biasa tuh. Saya pulang ke Jogja aja itu bisa 3 hari 2 malam baru sampai. Karena saking parahnya, dan itu ya untungnya alhamdulillah pada waktu itu memang kondisi saya memang udah isi full bensin. Jadi nah karena kondisi udah macet, saya begitu ada pom bensin saya nggak nunggu bensin sampai habis. Oh gitu. Ada pom bensin ya sambil kita istirahat saya langsung isi lagi full lagi. Jadi jangan tunggu bensin itu sampai habis. Jangan langsung sampai habis baru kita cari-cari pom bensin, jangan. Benar. Kalau memang kita butuh istirahat, memanfaatkan momen istirahat kita, walaupun bensin itu baru turun 2 bar 3 bar nggak apa-apa. Kita nggak akan tahu nih ke depannya itu ada kendala apa di jalan. Lebih baik isi lagi aja gitu kan, toh kita juga sambil istirahat juga kan di pom bensin. Betul. Oke. Rest area sudah kita pilih lah seperti itu Bang. Benar-benar itu tips yang pertama. Itu tips yang pertama. Yang kedua nih apa lagi Bang? Yang keduanya pastikan etolnya juga cukup. Etol cukup. Cukup. Ketiga, kesehatan kita juga dijaga. Kalau kondisi kita prima, insya Allah mudik kita lancar. Tapi kalau kira-kira agak sakit ya, kalau bisa satu mobil itu ada serepnya lah. Oke. Siapa yang bisa gantiin kita buat ngedrive mobil kan? Gitu. Driver cadangan. Betul, kesehatan itu perlu. Daya tahan fisik kita juga perlu. Selain mobil kita prima, fisik kita juga harus prima. Oke. Etolnya juga cukup, dananya juga harus siap juga sih kayaknya. Betul. Otomatis nih yang mudik udah ada persiapan Betul, dari betul. budget juga sih. Mungkin udah jauh-jauh Betul. hari Bang. Betul. Paling tambahannya ini buat para sahabat Daihatsu, kalau memang ada kendala gitu kan dalam perjalanannya atau mau bisa manfaatkan layanan Astra World. Astra World bisa ya. Tinggal telepon aja di 1.500 898. Oke. Itu bisa membantu, dia call center itu 24 jam. Mungkin itu bisa jadi informasi tambahan apabila nanti ada kendala gitu kan. Dan itu bisa
berlaku di semua daerah di Indonesia. Oke, wah jadi enak nih ya. Ada Ya. ada Astra World, jadi Betul. itu berikut derek nggak sih kalau mogok? Tergantung case by Tergantung. case. Kalau memang masih bisa diperbaiki di tempat ya diperbaiki. Contoh nih Oke. kayak aki mati ya itu mungkin di jumper di tempat. Jumper tempat. Atau memang ada umpamanya ada kendala-kendala yang masih bisa di repair di situ di repair. Tapi kalau memang udah harus ke bengkel ya mau nggak mau tetap dibawa ke bengkel Ke bengkel di terdekat. Daihatsu. Oke. Dan pastikan buku servis juga ada di dashboard mobil-mobil sahabat Daihatsu sekalian gitu kan. Dibawa lah kalau bisa. Di bawah, jadi dimanapun di daerah manapun di selama di Indonesia itu masih bisa berlaku untuk buku servisnya itu dipakai. Seperti itu Bang Anggi. Oke. Ada lagi tuh Bang? Kira-kira? Saya rasa itu aja sih ya. Mungkin Bang Anggi mau nambahin kali ya. Mungkin lengkapi surat-surat juga kali ya. Surat-surat. SIM, Betul. STNK, jangan sampai lupa. Surat kendaraan. P3K-nya juga ya, jangan P3K sampai dilihat juga apa yang udah habis atau mungkin perbanka atau memang mungkin betadinnya nggak ada atau memang minyak anginnya sudah kosong ya mulai dilengkapi aja untuk hal-hal kayak gitu. Oke. Apa, Bang? Ada lagi? Saya sih itu aja. Yang paling penting itu ya. Oke. Bang Anggi mungkin pernah ada pengalaman mudik apa Bang Anggi? Pengalaman saya Sharing-sharing aja mungkin mudik tambahannya. Itu saya habis sholat A+1 saya. Nomor satu ya Bang. Ya, saya ke Kuningan, Ke Kuningan ya. tapi berangkat sih sepi. Sepi ya. Pulangnya Bang. Pulang ya. Rame. Nanti kan ada apa sih namanya? Kontraflow atau sih? Apa sih bahasanya? Betul. Biasanya kalau mudik gini Kos. biasanya ya dia one way. One way Bukan one way jadi ya harus hati-hati aja. Apalagi jaga jarak itu penting. Kenapa? Karena biasanya one way itu yang sering terjadi adalah tabrakan beruntun. Betul. Karena begitu jalan dibuka udah sekencang-kencangnya. Padahal sih sebenarnya ya sudahlah orang. Toh ujungnya juga mengkerucut kan. Jalan normal-normal aja. Yang kecepatan yang kita masih bisa kondisikan. Oke. Itu dalam hal pengereman, dalam fokus kita tuh harus penting sih di situ ya. Nah, itu dia justru gua pas masuk one way itu. Heeh. Kan orang kan pada pengen ke one way semua kan. Betul. Ternyata itu yang parah bro, malah itu yang macet. Harusnya gue lewat jalur biasa. Iya, jangan. Ya mungkin ada apa ya, jarak keluar tol itu juga harus diperhatikan juga ya. Betul. Biasanya one way itu kalau misalkan tol apa ini? Cikampek. Biasanya ya dari Cikampek sampai keluar pertama itu di Palimanan ya biasanya ya. Tol Palimanan. Tol kan. Bisa Jadi seperti itu. benar-benar. Jadi itu tipsnya. Mau nambahin sedikit sih Bang. Dan cek kendaraan Anda juga. Betul, Cek cek kendaraan oli, terus Ban serep, mungkin lupa Ban serepnya. anginnya udah habis ya kan lama nggak diganti-ganti ban serepnya. Kalau bisa juga di tune up dulu. Tune up dulu segala Makanya macam. kemarin tuh bengkel kita rame tuh Bang, karena Rame. mereka sebelum servis, sebelum mereka mau mudik nih, itu udah pada servis semua. Betul. Terutama ngecek-ngecek di bagian roda atau bisa sih roda sih ban. Karena ban fatal juga Bang. Betul. Ngeri juga karena kan kita bawa muatan banyak. Betul. Kita bawa keluarga, tekanan ban juga harus diperhatikan, jangan sampai ya ngeri lah pecah ban di jalan tuh yang lebih ngeri menurut saya. Betul. Gitu. Betul. Jadi selain kondisi dari customer, tapi kondisi mobilnya juga harus diperhatikan teman-teman. Ya. Kaki-kakinya, bannya, remnya, minyak rem dan lain-lain itu juga harus diperhatikan. Dan jangan lupa juga bawa sawerannya Bang. Iya, kan namanya mudik biasanya yang bukan ponakan juga ngaku ponakan. Iya. Karena kita nggak tahu kan ternyata saudara di kampung udah punya anak lagi atau sudah pada menikah. Kadang kita yang nggak tahu ya kita lama. Betul. Tuh. Karena mudik itu udah tradisi. Udah lama. Tradisi benar. Yang sulit dihilangkan sih itu. Dan itu hanya ada di Indonesia. Betul. Di Arab aja Lebaran nggak ada tuh mudiknya. Jadi ini suatu budaya dan tradisi yang memang sudah tiap tahun ada teman-teman. Mungkin karena liburnya panjang sih, sebenarnya lebih panjang. Kalau hari raya lain kan libur paling hanya 1-2 hari kan. Kalau Idul Fitri ini kan kita agak panjang ya. Kita juga kan nanti baru aktif kembali kan di tanggal 26 kita udah mulai masuk ya Bang ya aktivitasnya. Jadi buat konsumen yang sudah melakukan pembelian ternyata proses leasingnya masih berjalan, nanti akan kita sambung di tanggal 26. Oke, jadi untuk kalian nih nggak usah takut teman-teman yang masih belum PO, masih belum approval atau masih belum dikirim mobilnya ya sabar. Iya. Itu pasti akan disambung lagi di tanggal 26, 27. Karena kita kan closing juga Bang, ini mepet nih. Iya. Mepet banget dan ya otomatis kita kejarin lah semaksimal mungkin lah. Iya betul. Ya namanya kita manusia ya Bang Anggi ya. Betul, Kadang kita betul. sudah berusaha semaksimal mungkin ternyata
ada kendala-kendala di leasing ya, namanya kita kan manusia cuma bisa berusaha semaksimal mungkin. Mungkin Tuhan punya rencana lain yang lebih baik daripada Betul. itu semua kan gitu. Kira-kira mobil yang enak buat mudik nih mobil apa nih? Mobil paling Kalau di enak Daihatsu? tetap sih ya, jargon kita tetap di Sigra dan Sigra ya? Xenia. Biasanya sih gitu. Bensinnya pasti irit banget. Bensinnya pasti irit. Apalagi Xenia sekarang juga kan dia udah penggerak depan ya. Otomatis kalau untuk trek-trek lancar-lancar jalan tol tuh udah lebih irit daripada Xenia yang lama sih. Dan juga secara kestabilan juga dia sudah stabil, nggak limbung seperti yang sebelumnya kan. Kenapa? Mungkin sampai sekarang orang masih banyak bertanya kan. Kenapa sih Xenia jadi ganti? Kenapa jadi ganti penggerak depan kan? Ya sebenarnya karena permintaan pasar dan segmentasi memang kedepannya semua akan lebih banyak jalan tol nanti di Indonesia kan seperti itu. Pemerataan Pemerataan. pembangunan di sektor jalan tol ya. Betul. Jadi tetap Xenia, Sigra, Terios juga masuk. Enak banget buat Ya, mudik mungkin teman-teman. Terios yang butuh trek-trek di kampungnya agak menanjak-nanjak, butuh power lebih, ya mungkin Terios jadi pilihan yang tepat sih sebenarnya kan gitu. Tapi buat teman-teman yang atau sahabat Daihatsu nih yang belum dapat mobilnya atau belum bisa mudik pakai mobil barunya, Jangan berkecil nggak hati. usah takut dan nggak usah berkecil hati. Kita sambung lagi di tanggal 26. Kalian juga bisa tanya lagi promonya. Betul, Siapa betul. tahu ada promo yang lebih gila. Siapa tahu. Ya mungkin bisa jadi pengalaman juga kalau untuk pembelian menjelang liburan hari raya itu ya alangkah baiknya 1 bulan sebelumnya itu lebih aman. Betul. Kenapa? Karena ada proses leasing, ada proses STNK. Mungkin customer kita yang terkirim ya Bang di hari ini sampai hari Rabu ya. Mungkin ada juga beberapa yang STNK-nya belum jadi ya Betul, Bang. banyak yang belum jadi. Gitu ya, mau nggak mau kita paling jadi ada tambahan biaya kan, harusnya sudah nggak perlu mengeluarkan, jadi ada tambah biaya buat ngebikin namanya plat sementara dari Polda itu ya Bang Anggi ya. Tambahnya kan lumayan tuh 1,5 juta, harusnya bisa buat bensin sama tolnya kan gitu. Kalau kita lebih bijak nih buat pengalaman nanti ke depannya, mungkin ada yang mau Lebaran Idul Adha juga mau pulang juga ya kan. Biasanya ada juga Pokoknya tuh yang ini aja. Idul Adha-nya tuh Iya, 1 bulan sebelumnya lah gitu melakukan pembelian dan pemesanan supaya ya lebih aman, tenang dan nyaman aja sih Bang. Oke. Pokoknya untuk kita tuh ada layanan tadi Astra World ya. Astra World juga. Kalian Bisa ya mungkin di dalam perjalanan ada ada kendala di mana-mana, kalian tinggal telepon aja. Tadi di mana di 1500 ya? Di 1500 898. Oke, kalian bisa hubungi itu langsung cepet deh, langsung ini ya. Ya, dia 24 jam kok. Gitu. Cuma nanti tergantung kan dari sentralisasinya ke tempat si sahabat Desu ini berapa jauh kan tergantung jarak sebenarnya itu aja. Tapi itu berlaku di nasional ya. Oke. Ya itu teman-teman itu adalah tips dan trik Ya. mudik ya dari senior saya Bang Sandi yang udah berpengalaman puluhan bahkan sampai ratusan customer yang udah mudik dari tahun ke tahun teman-teman. Ya ada aja sales diteleponin ada tuh Bang. Ada. Dulu gue lagi pas banget kirim mobil itu takbiran. Takbiran ya. Ya kirim dan gue sendiri yang ngirim karena sudah full. driver sudah full udah pulang kampung, akhirnya sales yang ngirim, akhirnya saya teman-teman. Dan itu pakai surat jalan dan lain-lain, dan untungnya memang kenapa kita harus lengkapi surat-surat. Nah itu kejadian dia di sana tuh di jalan apa gitu gua lupa. Ya kan lagi enak-enak teman-teman kita lagi liburan kan di telepon. Kita juga butuh liburan keluarga ya Idul Fitri Lebaran ya. Lagi liburan di telepon, wah Mas Anggi saya kena ditabrak nih mobil nih segala macem, diserempet. Aduh ini kira-kira gimana mobil saya? Kira-kira orangnya ganti kena berapa estimasi ya kan, karena asuransi kan memang udah berjalan, tapi namanya keadaan seperti itu. Kalau surat-surat dilengkapi enak, kita ada bukti dan lain-lain. Itu kejadian juga. Ya intinya sih ya hati-hati. Ya kalau ada apa-apa juga bisa tanya sales juga lah Bang. Jaga jarak penting lah gitu. Jaga jarak penting. Jaga jarak penting ya. Nggak usah terlalu buru-buru lah. Paling kita kecepatan kita maksimal sama jalan santai sesuai dengan eko indikator kita juga paling nyampainya nggak beda jauh lah. Sejam 2 jam tapi setidaknya kita lebih aman, lebih nyaman. Kita kan bawa keluarga ya, bukan bawa diri kita sendiri kan gitu Bang. Tapi tetap Anggilias membuka layanan 1x24 jam Bang. Untuk apa nih? Untuk promo atau untuk komplain kecil? Ya komplain ya boleh. Yang mau tanya-tanya promo juga boleh. Jadi nggak apa ya, gue nggak fokus sama liburan aja sih. Karena ini mepet juga sih sama closingan.
Betul, Seperti kita itu. closingnya kan di akhir bulan ya, jadi baru masuk tanggal 26, 4 hari udah closing tuh. Betul. Closing tuh, makanya kita masih buka promo walaupun liburan ya. Mungkin agak sedikit lama balasnya, tapi setidaknya kita akan respon ya Bang Anggi. Oke. Gitu. Harga promo masih sama. Cuma bedakan memang nanti mobilnya baru bisa kita proses setelah libur lebaran. Siap. Oke. Untuk promonya boleh telepon sama Anggelias, boleh telepon Bang Sandi juga nggak apa-apa. Boleh. Karena kita satu dealer. Ya saling berbagi ilmu teman-teman seperti itu. Promo tetap sama, masih ada promo-promo ya, DP murah lah kita masih ada lah. Masih ada. Seperti itu. Ada lagi Bang Sandi tips dan triknya? Saya rasa itu aja cukup sih Itu Bang aja Anggi ya. ya. Mungkin kalau memang ada yang mau dibahas lagi ya tinggal komentar aja sahabat Oke. Diasu, nanti kita balas chatnya Bang Anggi ya, kita Betul. balas chatnya segala macam. Atau teman-teman punya pengalaman mudik tahun kemarin ya, mau ceritakan bersama juga boleh Mobil buat Daihatsu ya sharing. nggak, misalkan ya pengalaman apa, boleh juga tulis di kolom komentar teman-teman. Ya komentar terbaik dapat hadiah lah kali ya. Dapat giveaway juga dong. Giveaway. Pengalaman terbaik Cerita terbaik boleh lah lah kita ya. kasih giveaway lah, ya kan. Pokoknya nanti kita cek aja di kolom komentar teman-teman. Oke, kayaknya segitu aja teman-teman, dan saya juga ucapin apa ya, minal faizin bagi sahabat Daihatsu yang mohon maaf lahir dan batin, atau customernya Anggelias nih kalau ada kesalahan dalam pelayanan, kemudian ya kurang memuaskan, tolong dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya teman-teman, ya enggak? Kita semua ada hilap dan ada kesalahan ya, ada kiranya kita membuka pintu maaf untuk orang-orang yang pernah berbuat salah kepada kita, seperti itu Bang Sandi. Ya, seperti itu aja. Apalagi customer yang belum bisa dapat approval, Betul. kita sudah bantu sana sini, tapi memang ya balik lagi mungkin belum rezekinya aja. Betul, kita udah maksimalin tapi memang belum approve atau bagaimana ya, nanti kita push lagi Kita lah. bantu kondisiin lagi lah dengan data yang lain kah, atau memang mungkin ngumpulin DP lebih lagi kan gitu, kita masih bisa cari itu lah gitu. Intinya tetap silaturahmi, jangan putus lah. Jangan sampai putus. Uh, Oke teman-teman, kayaknya segitu aja konten dan podcast yang sederhana ini teman-teman. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi teman-teman yang mau mudik nanti. Jangan lupa dicek lagi mobilnya, dicek lagi ban tekanannya, dan jangan lupa jaga kondisi kesehatan juga. Betul. Biar mudik sampai ke kampung halaman itu sesuai apa yang kita harapin teman-teman, seperti itu. Oke, kayaknya segitu aja teman-teman ya. Terima kasih, dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe kalau emang suka dengan channel ini teman-teman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.